kilo. Hari ini untuk pagi ini kita membuat masakan untuk relawan yang mau bekerja ke lapangan. Kita siapkan nasi sama lauk telur sama tempe goreng sama sayur buncis seperti itu. Ini sejak kapan Pak berdiri Pak? Dari kemarin kita juga ready pagi ketika dari bencana langsung malamnya kita membuat tim gabungan langsung mendatangkan dari sosial Banjarnegara, terus kita sudah mulai ready paginya seperti itu. Untuk mulai aktivitas masaknya per hari di jam berapa dan mulai kapan? Kalau buat nasi kita full Pak, artinya dari kita buka dapur langsung kita terus masak sampai tadi malam, kita selesai sekitar jam 12 malam dan kita mulai lagi tadi sekitar jam 3 kita masak lagi. Untuk pengemasan tadi kan ada berapa? 600 bungkus ya? Ya. Dan masaknya itu untuk mensiasati agar tidak mubazir itu seperti apa Pak? Kita mikir Pak, artinya kalau sudah habis kita buat lagi seperti biar tidak mubazir, bahwa tidak termakan, kita siasati dengan cara itu. Untuk menunya Pak? Ya. Menunya untuk hari ini pagi ini seperti nanti kalau siang beda lagi nih, di sini ada ya. Ini menunya pagi ini rencana itu ada telur dadar sama buncis, nanti siangnya seperti itu ada oseng lagi sama mie seperti itu Pak. Ini petugasnya berapa orang Pak? Satu dapur ini? Kalau sementara di Tajana ada sekitar 8 orang. Kalau gabungan sama PMI? Kalau PMI ya hampir 3 bulan. 30 orang ada. 3 bulan. Iya, karena PMI kan ada yang tersebar di mana di pengungsi seperti itu. Ini dapur sampai kapan? Kita BKO sampai 14 hari ke depan. Tanggap Nanti darurat tergantung rencana. dari apa namanya SK-nya nanti diperpanjang apa tidak sih ya. Kesediaan logistik bagaimana? Oh ready Pak, logistik siap semua. Kita semalam sudah sama kepala dinas sudah disiapkan 2 ton untuk berasnya itu, sama lauk pauk dari masyarakat sudah menyumbang, kemudian ada dari dinas sosial juga ada, depan itu ada mie, ada segala kebutuhannya ada. Telur juga ada. Ada berapa dapur umum sih Pak di sini? Kalau sementara yang di kecamatan ini satu, sama kayak lihat itu ada di Basnas di daerah Beji satu. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini pasca longsor yang menerjang dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Harsono. Harsono, selamat pagi. Hingga saat ini proses pencarian korban sudah kembali dilakukan atau bagaimana dari pantauan Anda di lapangan? Ya baik, selamat siang Mario dan saudara. Dapat saya laporkan dari pos komando bencana tanah longsor di dusun Situkung, desa Pandun, di Banjarnegara, Jawa Tengah ini dapat saya laporkan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang dilaporkan. Menurut data yang ada di posko ini sebanyak 26 korban yang masih dalam pencarian. Sementara korban meninggal seperti data yang sebelumnya saya laporkan bahwa korban meninggal masih sebanyak 2 orang. Dan data luka yang dirawat di rumah sakit ini sebanyak 8 korban. Dan mereka dirawat di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, dan Puskesmas Pandanarum. Sementara dari keterangan pihak BPBD, pada malam tadi para pengungsi yang ada di 3 tempat itu sudah ada yang terserang sakit begitu, dan sampai sekarang masih ditangani oleh tim medis. Nah, selain itu juga Mario, tim SAR gabungan hari ini menerjunkan tim anjing pelacak yang nantinya akan membantu dalam proses upaya pencarian di lokasi longsor, yakni di dusun Situkung, Pandanarum, yang merupakan lokasi yang paling parah
Ya, di titik itu di Dusun Situkung itu lokasi longsor itu paling terparah di situ. Sementara dari keterangan pihak Pemda juga melaporkan ada beberapa bahkan banyak ya sekitar ratusan rumah yang terdampak dari tanah longsor tersebut mengalami rusak dan dicatat oleh pos bahwa sebanyak 48 rumah terbilang rusak berat, Mario. Ya Harsono, update terakhir bahwa sudah 26 ya, karena kemarin hari Senin update terakhir itu sudah 27 warga yang hilang. Tapi dari update terakhir pagi hari ini dari Anda 26. Dan yang ingin kita tahu adalah yang korban jiwa atau korban meninggalnya ada berapa? Korban meninggal dunia dari data yang ada di pos komando itu sebanyak dua orang meninggal dunia dan jenazahnya kemarin dibawa ke RSUD Banjarnegara. Sebetulnya sempat korban itu masih bernafas, tetapi ketika dalam masa perawatan korban kemudian meninggal dunia. Sementara satu korban, Mario, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, dalam data juga korban yang dicari yang memang semula 27 ternyata satu orang ada di tempat pengungsian sehingga petugas mencatat hanya 26 korban yang masih dilaporkan hilang. Nah, tim SAR gabungan saat ini baik dari Basarnas, dari TNI, dari Polri, dari BPBD, dan para relawan hampir yang ada di Jawa Tengah ini turun ke lapangan untuk membantu proses pencarian terhadap ke-26 korban yang masih belum ditemukan. Nah, pantauan saya, Mario, saat ini cuaca cukup mendukung. Cuacanya panas sehingga kemungkinan pencarian tidak begitu menemukan kendala, tidak seperti kemarin. Cuaca berturut-turut jika sore hari cuaca mendung dan turun hujan sehingga proses pencarian terhadap para korban terkendala dan jam yang biasanya pencarian dilakukan selesai pada sekitar pukul 17.30 atau 18.00 kemarin sekitar pukul 16.00 sudah dihentikan karena mengingat cuaca yang tidak mendukung. Dan ini tentunya harus menjadi pertimbangan bagi para tim SAR agar tidak menimbulkan korban dari pihak SAR sendiri. Mario. Oke, 2 korban jiwa atau korban meninggal dan juga 26 masih dicari. Hingga saat ini, Harsono seperti Anda bilang tadi bahwa salah satunya adalah cuaca. Kendala apa lagi selain cuaca yang dihadapi dalam pencarian korban? Ya, Mario, selain cuaca, memang akses jalan untuk menuju ke titik longsor di Dusun Situkun ke Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum ini memang kemarin sempat terputus total akibat tertutup oleh material longsoran. Namun pihak Pemda maupun tim SAR sudah menyiapkan atau menerjunkan alat berat yang nantinya bisa membuka paling tidak akses jalan ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sampai saat ini roda 4 belum bisa menembus ke titik longsor, tetapi roda 2 sudah bisa menuju ke titik longsor. Mario. Oke, ini ada update terbaru Harsono terkait dengan cuaca. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah akan diguyur hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat pada hari ini, termasuk di Banjarnegara. Apa antisipasinya kalau yang Anda lihat dari proses pencarian korban tersebut? Ya, tadi sesaat sebelum digelar apel tim SAR gabungan yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian memang sempat mengingatkan jika nanti dalam proses pencarian di lokasi ternyata saat ini memang cuaca sangat bagus, cuaca sangat mendukung, panas meskipun disertai dengan angin kencang tetapi masih terbilang aman begitu ya Mario untuk dilakukan proses pencarian.
mudah-mudahan tim SAR di lapangan tidak menemukan kendala apapun dengan cuaca yang bagus ini. Semoga saja hari ini bisa ditemukan para korban, paling tidak bisa menemukan sebagian atau syukur-syukur bisa semuanya. Tapi itu bukanlah hal yang mudah karena ini titik pencarian. Tim SAR ini membagi menjadi 3 workset gitu. Ada workset A, B, C. Nah, tetapi di workset A ini terbagi menjadi 2 titik. Nah, ini melibatkan beberapa unsur yang jumlahnya mencapai ratusan. Begitu silih berganti jika merasa tim SAR sudah ada yang lelah, kemudian ada yang menggantikan secara terus-menerus begitu, Mario. Oke, Harsono, berarti Anda mau bilang bahwa jika intensitas hujan tinggi nantinya di wilayah Banjarnegara, maka kemungkinan proses pencarian akan dihentikan sementara, seperti itu ya? Ya, betul, Mario. Tadi Kepala Kalaksa BPBD Kabupaten Banjarnegara, maksud kami, Aji, itu menyatakan bahwa kalau dan pihak Basarnas sendiri, jika cuaca mendukung seperti ini terus, maka tim SAR akan terus melakukan pencarian hingga pukul 18.00. Tetapi jika nanti cuaca memburuk atau tidak mendukung, dan seperti 2 hari yang lalu cuaca di sini, jika sore hari turun hujan, Mario, sehingga tim SAR gabungan ini menghentikan pencarian atau proses pencarian terhadap ke-26 korban yang masih dinyatakan hilang, begitu Mario. Oke, Harsono, terakhir saya ingin tanya terkait dengan ratusan warga yang mengungsi hingga saat ini. Apakah sudah mendapatkan bantuan mungkin dari pemerintah, Pemprov Jateng, atau mungkin ada kabarnya Palang Merah Indonesia juga sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi? Ya, memang jika kita pantau dari kemarin sejak kemarin sehari setelah peristiwa tragedi atau insiden musibah bencana tanah longsor ini, petugas langsung memberikan distribusi makanan, kebutuhan para pengungsi yang jumlahnya mencapai ratusan di sini di pos komando ini yang tempatnya berada di kantor kecamatan. Ini suplai makanan, minuman, alat mandi, selimut, dan kasur lipat itu sudah didistribusikan dari Kementerian Sosial dan dari para donatur atau para dermawan yang mengirimkan makanan-makanan. Kalau kita pantau stok makanan, insya Allah di sini sangat cukup karena ini terus berdatangan bantuan dari berbagai daerah, dari berbagai elemen masyarakat. Nah, termasuk kebutuhan ada bantuan pakaian layak pakai yang sekarang juga masih terlihat menumpuk di posko komando ini. Nah, kita lihat sejumlah petugas juga selain memberikan kebutuhan pokok seperti makan, minuman, juga kebutuhan alat mandi seperti sikat, sabun, sampo, pasta gigi juga sudah tersedia di sini. Mario. Oke, terima kasih Harsono atas apa yang dilaporkan. Tetap utamakan kehati-hatian dalam mencari informasi. Selamat bertugas kembali Harsono. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Tetap di Kompas TV.
Saudara, kita masih di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hari kelima pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Dari 10 korban hilang, tim SAR gabungan temukan 3 korban meninggal dunia. Dengan ditemukannya 3 korban, total korban longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Tim SAR kini fokus mencari 7 orang yang dinyatakan hilang. Petugas akan melanjutkan pencarian esok hari dengan melibatkan anjing pelacak dan sejumlah alat berat. Pada pukul 05.30 besok kami akan menerbangkan drone, melakukan mitigasi awal dan melakukan deteksi dini terhadap seluruh area yang terdampak, memungkinkan demi keselamatan seluruh tim SAR gabungan. Yang kedua, setelah dinyatakan aman dalam area pencarian, maka kami seluruh tim SAR gabungan TNI Polri mengerahkan anjing pelacak ataupun K9 untuk mendeteksi sekiranya dalam timbunan tanah ada indikasi korban dapat ditemukan. Setelah K9 kami turunkan, maka kami menggerakkan alat berat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat longsor yang menerjang desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. 2 alat berat tambahan dikerahkan, masing-masing dari Dinas Pekerjaan Umum Cilacap dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Keluarga korban longsor mulai mendatangi posko antemortem di RSUD Majenang, Cilacap. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Keluarga menjelaskan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Usai dicocokkan, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tadi ada diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu. Tadi saya bilang. Perempuan, Bu. Nama siapa, Bu? Dia Rahmadani. Dia Ramadhani. Untuk mengetahui informasi pencarian terkini dari Cilacap, Jawa Tengah, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ari Himawan. Ari, selamat pagi. Bagaimana pola pencarian korban hilang pada hari ini? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Pola pencarian di hari ke-6 longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Per hari ini tim relawan gabungan melakukan pencarian hanya di 3 titik. Berarti tim relawan gabungan mempersempit area pencarian di 3 titik ini, yaitu titik A1, B1, dan B2. Kenapa ini dipersempit Mario dan juga saudara? Karena di titik A2 dan A3 itu semuanya korban sudah ditemukan sebanyak 16 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dan pencarian ini juga dilakukan lebih awal, yaitu pukul 6 pagi hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan biasanya pukul 4 sampai 5 sore selesai tergantung cuaca. Pagi hari ini cuacanya bagus dan para relawan sendiri terus mencari para korban yang diduga masih tertimbun berjumlah 7 orang, dan semua lokasi atau semua prediksi di situ ada korban itu sudah ditandai Mario dan juga saudara. Oke, 7 orang masih hilang hingga saat ini dari informasi yang didapatkan. Apakah prediksinya mereka ini berada di worksite atau titik yang berdekatan atau seperti apa, Ari? Ya, benar sekali Mario dan juga saudara. Mereka yang menjadi prediksi atau lokasi tertimbunnya para korban ini memang worksite-nya itu berdekatan. Biasanya yang ditandai adalah rumah-rumah mereka yang tertimbun longsor yang dugaannya mereka berada di sekitaran rumah yang tertimbun longsor. Dan alat-alat berat biasanya langsung menggali titik-titik yang sudah ditentukan atau 3 workshop yang hari ini mulai dipersempit, dan harapannya semua korban bisa segera ditemukan, begitu Mario. Oke, Ari, tadi Anda menjelaskan bahwa hanya 3 titik A1, B1 dan B2 worksite yang akan dikonsentrasikan dalam pencarian 7 orang hilang tersebut. Apakah memang dengan tersisa 3 pengerahan alat berat ataupun pasukan yang ingin mencarinya itu
semakin dikurangi atau justru dipertambah? Ya, baik. Terima kasih Mario dan juga saudara, bahwa pencarian di workshop ini ada 3 titik ini memang kebanyakan dilakukan oleh alat berat. Karena memang lokasi timbunan tanah atau longsoran tanah ini tebal, sehingga tidak memungkinkan para relawan menggunakan pompa air maupun sangkul. Selain itu, kendala juga dirasakan para relawan dikarenakan tanah yang masih labil, sehingga mereka kebanyakan bekerja di luar workshop yang ditentukan, karena memang workshop itu atau titik-titik yang ditentukan itu kebanyakan eskavator atau alat berat yang menggali tanah, longsoran tanah yang juga di dalamnya ada korbannya, begitu Mario. Oke, Ari, hingga saat ini apa saja kendala dalam pencarian 7 orang hilang tersebut? Ya, sebenarnya banyak kendala yang dirasakan oleh tim relawan gabungan dalam mencari para korban. Salah satunya adalah cuaca. Biasanya di wilayah ini atau di desa Cibenying Majenang Cilacap akan turun hujan usai jam 12 siang. Sehingga kenapa dilakukan pencarian lebih awal, yaitu pukul 6 pagi yang biasanya pukul 7 pagi, dikarenakan memang untuk mengantisipasi hujan yang bisa turun setelah jam 12 siang. Bahkan kemarin sore pencarian para korban ini sudah dihentikan pukul 3 dikarenakan hujan deras turun di lokasi yang mengakibatkan bisa terjadi longsor susulan, begitu Mario. Oke, data terakhir dari BMKG bahwa hari ini diprediksi hujan di wilayah Jawa Tengah itu sedang kelebat. Nah, bagaimana antisipasinya jika pada akhirnya di wilayah Cilacap salah satu yang diprediksi akan terkena hujan sedang kelebat ini? Antisipasinya seperti apa dalam pencarian itu? Ya, Mario dan juga saudara, bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan otoritas terkait berarti sudah 3 hari melakukan rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca dengan menebar garam di sekitar wilayah longsoran agar tidak terjadi hujan. Namun upaya yang dilakukan juga tidak membuat hujan deras turun sangat lebat, namun hanya gerimis-gerimis saja di lokasi, dan ini merupakan salah satu efek dari modifikasi cuaca yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Cilacap yang sempat kami wawancarai. Begitu Mario. Terima kasih Hari Himawan atas laporannya. Tetap utamakan keselamatan dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, dari Jawa Tengah kita akan ke Jakarta untuk melihat langsung ke Gedung Senayan DPR RI terkait dengan paripurna pengesahan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang dilakukan pada hari ini.